Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minas salihin wa mustaqimina fi ibadatil muqimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Patutnya kita selalu menjadikan momentum kehidupan kita ini menjaga selalu untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan derajat orang-orang, termasuk orang-orang muttaqin, orang-orang yang Allah tetapkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibunya alhamdulillah semangat ikut ngaji. Ini ada siapa ini? Santri alumni TPG dulu ya, kau. Ini ibu-ibunya semangat nih ngajinya, Rabu Sabtu ikut ngaji nih. Alhamdulillah. Hadir juga Pak Pandi ini beliau ini penasihat saya dulu ngawalin pesantren Al-Kaukab ini. Dulu sering sama Pak Kiai ini, Pak Pandi ini awal-awal masih Al-Kaukab, masih rintisan awal, masih belum ada orang ini. Beliau jasanya banyak di Al-Kaukab. Alhamdulillah berkenan hadir ikut kajian Sabtu yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Buruj. Jadi alhamdulillah ini kesempatan yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Seharusnya saya sendiri ini bukan nasihatin bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya nasihatin saya sendiri sebenarnya. Nggak pantas kayaknya saya kalau nasihatin bapak-bapak yang umurnya lebih tua daripada saya, pengalaman hidupnya lebih banyak. Saya yang seharusnya sambil baca ini juga sambil mengingatkan diri saya yang masih banyak belum sempurna. Alhamdulillah kesempatan ini saya diberikan amanah oleh Ustadz Fatur untuk Kepala DKM, Ustadz Fatur Rahman. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan hadis. Ini ada hadis 40 hadis tentang NU sebenarnya. Jadi hadis-hadis ini yang dipakai oleh pesantren-pesantren salaf untuk menghalangi biasanya ada pemikiran-pemikiran yang agak keras, seperti hadis-hadis tentang apa sih ziarah kubur itu ada hadisnya enggak? Terus gampang orang biasanya sesama muslim kalau ada orang yang gampang mengkafirkan, ziarah kubur biasanya gampang mengkafirkan. Nah, ini ada hadisnya, hadis sahih ini. Ini harusnya kalau bisa jadi pegangan ini. Ini hadis Arba'in An-Nahdoh ini. Nah, ini yang visi hati adillatil mu'taqidat wal amaliyat. Jadi dalil-dalil hadis yang sahih secara aqidah dan amaliyah bijam'iyah Nahdlatul Ulama. 40 hadis ini hadis sahih. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya kunut tuh hadisnya bagaimana, ada lengkap di sini. Nanti insya Allah kita baca ini. Mungkin saya ingin hanya beberapa aja hadis yang ingin saya sampaikan. Tapi kemarin saya ingin menyampaikan yang urgen dulu di dalam urusan kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan ini sudah ditulis oleh ulama-ulama NU ini. Jadi kitab-kitab hadis. Jadi sebenarnya ini jadi pegangan santri Al-Kaukab ini. Pegangan supaya ketika keluar di masyarakat punya pegangan. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu bid'ah, tawasul itu bid'ah, ini ada hadisnya lengkap di sini nih. Ini orang-orang kan banyak sekarang nih yang mengharamkan tawasul, mengharamkan gimana sih pahala sedekah, nyampe enggak pahala sedekahnya orang yang sudah meninggal. Terus gampang orang doa setelah pemakaman itu bagaimana hukumnya, kan ini kan kebiasaan-kebiasaan orang NU ada di sini sebenarnya. Jadi saya pengen menyampaikan hadis satu aja yang saya pengen menyampaikan sebelum bab hadis yang lain. Saya ingin menyampaikan yang urgent dalam kehidupan kita.
Tadi saya membaca apa yang saya sampaikan, yang pas hadisnya buat pembukaan Majelis Taklim ini. Ada hal yang penting dalam kehidupan kita itu tentang hadis tentang sholat. Jadi saya ingin menyampaikan tentang hadis sholat. Sholat ini adalah kunci dalam kehidupan kita. Nah, seharusnya saya berharap ini karyawan ikut semua sebenarnya. Tadi saya kira karyawan ikut semua, baik satpam, baik ini saya kira ikut semua. Makanya saya ingin menyampaikan ini. Ini tugas sebenarnya tugas pembina yayasan, pengurus yayasan, itu tugas Pak Kiai seharusnya untuk menyampaikan ini dulu. Di lingkup pesantren ini harusnya ini masalah hal sholat ini harus disampaikan. Nanti halnya karyawan mau melaksanakan dan enggaknya udah tanggung jawab pribadi, karena ini urusannya pribadi bapak dan ibu langsung ke Allah. Makanya sebenarnya saya tadi udah wanti-wanti, wah ini pas saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sholat, keutamaan sholat dan apa bahayanya sholat kalau ditinggalkan. Dan ini perlu saya sampaikan supaya jadi persepsi bersama bahwasanya kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, terutama kemaslahatan pesantren. Kalau urusan ini sudah diabaikan di dalam urusan seperti pesantren ini akan menjadi ya keberkahan itu hilang. Keberkahan itu ziyadatul khair. Jadi namanya al-barakah hiya ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan di mana? Kalau santri di sini kalau sudah berkah karena dengan menjaga sholatnya, insya Allah santrinya betah di pondok, dapat ilmu yang manfaat. Karyawan yang di sini ketika menjaga sholatnya, insya Allah rizki yang tidak dari sini itu Allah kasih gitu loh. Rizki itu tidak punya duit saja kok. Rizki itu juga berupa kesehatan hidup kita, kesehatan anak-anak kita dijaga, nggak sampai ke rumah sakit, sampai ke ICU. Terus jaga umur kita, umurnya umur berkah. Umur berkah itu panjang, tapi ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Jangan disangka kehidupan kita ini hanya sekedar di dunia kerja makan saja. Ada yang penting dalam hal ini. Makanya saya sebenarnya berharapnya ini Ustaz Fatur nggak ada yang pengennya sebenarnya semua karyawan hadir supaya saya itu tugas saya selesai lah, menyampaikan amanah dari Allah ini yang disampaikan kepada Bapak Ibu yang ada terutama di yayasan Kaukab ini, Yayasan Lentera Islam Nusantara, yang saya diamanahin sebagai ketua yayasan. Paling nggak ketika nanti di akhirat saya sudah nggak ada tanggung jawab ditanya malaikat. Ketika ditanya malaikat bagaimana tanggung jawabmu, sudah disampaikan belum? Paling nggak saya sudah menyampaikan di sela-sela pengajian ini. Walaupun sebenarnya saya tidak perlu menyampaikan, itu adalah hak dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Maka disampaikan bahwasanya dalam hadis Rasul amri al-islamu wa amudahu as-salah. Jadi puncak dalam Islam, puncak dalam kehidupan urusan kita itu adalah Islam. Jadi kita harus benar-benar mengucapkan kalimat syahadat ini, benar-benar udkhulu fis-silmi kafah, dengan benar-benar kita menjalankan tugas dan masuk Islam menjadi orang muslim yang baik, muslim yang benar-benar hakiki melaksanakan tugas-tugasnya. Dan ini yang pengen saya sampaikan, wa amudahu, dan yang menjadi tiangnya Islam ini, tiangnya agama Islam ini adalah as-shalah. Salat ini tiangnya kehidupan ini ya, salat ini, Islam ini tiangnya ini ya. Islam ini nggak akan ada agama ini kalau tidak ada salat. Jadi hilangnya agama Islam ini adalah dengan salat. Makanya disampaikan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah apa? Tiangnya agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merobohkan, tidak sholat maksudnya, tidak melaksanakan sholat, dia benar-benar ingin merusak agama Islam ini, merusak Islam ini. Makanya kalau saya gambarkan sholat ini adalah perintah yang Allah diperintahkan kepada kita, ini menjadi kewajiban kita, nggak bisa ditawar lagi. Yang awalnya sebenarnya sholat itu 50, jadi
perintahnya sholat. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan, sholat itu kalau selain sholat itu langsung diturunkan dalil seperti bahwasanya tentang sedekah, tentang haji, itu langsung keluar Al-Quran. Akan tetapi karena pentingnya sholat, Allah panggil Nabi Muhammad, dipanggil untuk menghadap Allah. Begitu dahsyatnya tentang sholat, pentingnya, urgennya sholat, akhirnya dipanggillah Nabi untuk menghadap Allah. Karena kita tahu sendiri, ada hadis tadi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya. Kalau tiangnya nggak benar, ya udah roboh itu rumah. Kita ibaratkan rumah kalau nggak ada tiangnya ya roboh. Saya gambarkan juga seperti bahwasanya ada orang yang mungkin dia ibadahnya sedekahnya bagus, agamanya bagus, tapi nggak sholat, ya ibaratnya dia nggak sholat, dia punya semuanya, amalnya punya semuanya, kunci tapi nggak ada. Jadi as-sholatu miftahul jannah. Jadi sholat itu adalah kuncinya surga. Jadi dia nggak bisa masuk surga tanpa kunci itu. Dia punya bersedekah juga, iya, punya nilai amal jariyah di pesantrennya, iya, amalnya di pondok banyak. Ya, selain dia bekerja tapi punya amal nilai plus di pondok, ini kan enaknya begitu di pesantren. Kalau urusan agama kan enaknya begini. Makanya semua itu kan kembali kepada niat. Jangan sampai salah niatnya. Di sini udah tempatnya di pesantren, dah enak untuk bisa sekaligus mencari amal jariyah. Tapi jangan lupa, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah sholat. Ini yang penting. Makanya di dalam hadis lainnya dikatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu. Pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat kelak. Jangan disangka kehidupan kita ini setelah ini kayaknya udah selesai. Belum selesai. Ini baru permulaan, itu baru permulaan kehidupan di dunia ini. Kan ada kehidupan itu kan kehidupan di alam rahim. Habis itu kan kehidupan di alam dunia ini sekarang ini. Habis itu baru alam barzah. Habis itu masih ada lagi alam barzah di kuburan kita ini. Habis itu baru ada lagi alam akhirat. Yang itu lebih besar kehidupan yang akan kita hadapi di saat itu. Dan kuncinya ada di sini. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau sampai sholatnya nggak benar, ini udah tanda-tanda. Tanda-tanda manusia itu bisa ditandain kalau sholatnya benar. Makanya sampai Nabi menyampaikan, ayu amalin afdalu ya Rasulullah. Amal apa yang terbaik? Maka sampaikan as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Kalau bisa waktunya sholat. Ya kalau masih terbentur dengan kerja paling enggak lah, jangan sampai hidup ini nggak sholat. Makanya saya kadang melihat kondisi manusia, orang-orang kadang-kadang kalau sebenarnya kau tahu tentang Allah sampaikan ya kehidupannya, kalau tahu bahwasanya kalau benar-benar kehidupan ini diperlihatkan bagaimana sih surga, bagaimana neraka, itu mungkin nggak sempat kita enak-enakan di dunia ini. Justru makanya adanya majelis taklim begini itu penting, jangan dikira. Jadi kan udah sampaikan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nggak usah lah kalau kayak ngaji begini nunggu ada panggilan, ada info. Kalau ada ngaji ikut saja. Itu sebagai ya waktu kita lah mengisi untuk tetap mencari ilmu supaya kita termasuk orang-orang yang tariqan ilal jannah. Allah mudahkan di dalam masuk surganya Allah. Jadi sampai kapanpun dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita tetaplah mencari ilmu. Saya pun juga masih belajar. Kalau makanya biasanya kalau ngaji ibu-ibu itu saya Rabu itu punya rutinan dengan teman-teman ngaji tentang perbandingan mazhab, diskusi sama teman-teman yang mengingat pelajaran-pelajaran saya dulu. Mazhab arba'ah itu bagaimana, saya masih belajar, saya masih banyak kurangnya, malah saya mondok nggak lama, cuma ngerti dikit-dikit saja sebenarnya. Lah ini yang pengen saya sampaikan. Jadi awwalu ma yuhasabu alaihil abdu itu bisa dipandain manusia itu baik dan buruknya
itu bisa ditandain dengan sholatnya. Kalau sudah benar sholatnya, itu tanda-tanda beri benar kehidupannya. Ibaratnya begini loh, Allah sampaikan, fadzikrullahi iyyakum akbaru min zikri iyyahu. Fadzikrullahi, Allah itu peduli dengan kita semuanya, peduli dengan kalian, itu lebih banyak daripada kalian yang peduli mengingat kepada Allah. Coba kita ingat aja. Makanya di Al-Quran kan disampaikan tujuan ada majlis taklim begini itu kan di Al-Quran disampaikan. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah sebuah peringatan kepada orang yang beriman, karena sebuah peringatan itu adalah bermanfaat buat kita. Ya, makanya ada majlis taklim ini saling mengingatkan. Kehidupan kita kadang salah, adanya begini tuh diingetin lagi. Oh ya, sholat saya belum benar, diingetin lagi, ingat lagi. Manusia, namanya manusia, wajar. Saya juga manusia semuanya. Kalau malaikat baru tuh sholat terus benar. Tapi kalau manusia ya perlu diingatkan seperti ini. Makanya awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamati as-salatu. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah sebelum yang lain, harta kita, anak kita. Pertama kali ini sholat, karena ini kewajiban yang diperintahkan oleh Allah pertama kali. Dan sholat ini sebenarnya bukan beban dalam kehidupan kita, justru akan menghilangkan beban dalam hidup kita. Kebalikannya, orang yang sudah nggak sholat itu tandanya Allah akan kasih musibah dan beban hidup lebih susah lagi. Justru seharusnya sholat itulah yang akan meringankan beban dalam kehidupan kita, karena manusia belum paham tentang itu. Kalau keyakinan akidahnya kuat, itu akan tahu bahwasanya, coba bayangkan Allah berikan nafas saja, kedipan mata ini loh, ini kan bentuknya Allah peduli, perhatian dengan kita. Apa sih susahnya? Kita suruh sholat aja ngadep nggak susah, nggak sampai 5 waktu, nggak sampai 1 jam kok. Sholat doang loh. Itu kok susah gitu loh. Itu kan bisa ditandain. Ini urusan Allah yang ngasih kehidupan kita. Kalau Allah cabut kita kok. Bayangkan kedipan mata ini kalau nggak bisa kedip, ini kalau diperiksakan jutaan, nggak bisa buat bayar kehidupan kita. Bapak kita kerja 60 tahun untuk bayar, kita nggak bisa kedip saja, itu nggak cukup buat bayar. Begitu dahsyatnya, baru sekecil itu gitu loh. Bayangkan aja, gigi aja kita sakit, dikasih sakit sama Allah. Gigi sakit, itu baru ngerasain susahnya hidup. Bayangin, itu aja cok, menikmat mata saja. Mata ini kalau diambil satu sama Allah, enak nggak ini kehidupan ini? Mulut ini nggak bisa ngomong, nggak bisa punya indera. Itu baru beberapa menikmat. Inilah bentuk Allah peduli dengan kita gitu loh. Tapi kita itu kadang lalai dengan kehidupan itu gitu. Sholat kadang kita ya, mohon maaf ya, ketika sholat aja kok ya sholat aja masih susah. Suruh sholat masuk susah, gimana Allah kasih solusi kehidupan buat kita? Jadi harusnya beban hidup kita itu Allah akan ringankan. Caranya dengan apa? Dengan sholat. Makanya saya mengingatkan diri saya sendiri, ini bukan ke bapak-bapak. Saya ingatin diri saya sendiri bahwa saya pertama kalinya akan nanti dihisab adalah sholat kita. Akan ditanya sholat kita. Kalau sholatnya nanti kok hijau-hijau semuanya, laporannya baik-baik, itu ngikut semuanya kok. Amal-amal kita yang lain tuh ngikut. Apa sih sholatnya? Apa sih susahnya sholat? Berangkat zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib. Kalau nggak bisa jamaah ya udahlah. Kalau memang terbentur Allah juga ngasih. Kurang susahnya apa tuh? Kalau nggak bisa sambil sakit, lagi sakit kondisinya, ya duduk. Nggak bisa duduk terlentang. Selama udah mentok, sudah tua, ada sepuh, nggak bisa cuma tinggal kedip. Allah masih minta ibadah matanya yang beribadah, karena matanya yang bisa gerak. Jangan sampai kalau udah ada orang tua yang lagi sakit nggak sholat. Ditanya mumin gimana? Udah cukup, di tembok itu banyak debu itu. Mumin suruh sholatkan. Ya kemarin mertua saya sakit sampai saraf kejepit, nggak bisa apa-apa. Saya tayamumin. Untungnya kemarin ada Ustaz Kawapi yang sering nemenin saya, karena saya kemana-mana akhirnya yang saya suruh ingetin Kawapi, ingetin mertua saya sholat. Karena kalau udah sholatnya bagus, insya Allah yang lain ikut.
Makanya sampaikan fa in saluhat saluha sairu amalihi. Fa in saluhat, apabila baik sholatnya ini baik. Ini hadis Nabi langsung, ini yang nyampaikan Nabi, saya menyampaikan saja. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah saluha sairu amalihi, semua amal-amal yang lain itu ngikut. Itu perintah pertama kali ini tentang sholat ini. Wa in fasadat, ketika kok sholatnya nggak benar, udah tanda ini sholatnya nggak benar, fasada sairu amali, ya rusak semua itu amalnya, udah catatannya buruk semua. Pertama kali akan dihisap oleh Allah ya ini. Kalau sudah sholatnya kok bolong-bolong sholatnya, ini kalau sudah punya hal yang mungkin hal yang kelam di masa lalunya tentang sholat, ini punya kewajiban untuk mengqadha, karena kewajiban dalam kehidupan kita. Sholat ini adalah nggak bisa ditawar lagi dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau saya mengaca sendiri, sebenarnya sholat itu nggak ada orang itu malas sebenarnya, kecuali orang-orang munafik sebenarnya. Orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini tanda-tanda orang munafik. Ketika suruh sholat malas. Sebenarnya kehidupan kunci kita kalau sudah syahadat, paling tidak sholatnya ini loh, udah nggak sholat qobliyah, ba'diyah yang lain, udah cukup sholatnya 5 waktu ini terpenuhi, udah masuk surga itu, udah dijamin surga itu, udah dijamin surga. Kuncinya udah dapet lah, kuncinya kan Islam, bisa masuk itu harus muslim, terus akan dikasih fasilitas surga. Kuncinya ada kuncinya di situ, kunci itu sholat. Makanya saya terus terang, kita bersama-sama kan di ibarat di pesantren ini ya, seperti perahu besar yang ada di Al-Kaukab ini, yang di dalam hadis Nabi itu hadis panjang itu tentang perahu, bahwasanya perahu ini diibaratkan seperti kita di Al-Kaukab inilah, ibarat kita di dunia seperti itu, kita bareng-bareng. Ada di situ yang supirnya, supir perahu namanya, nahkodanya itu Pak Kiainya lah, Pak Kiai mengajak bareng-bareng. Di antara kita ada yang pengennya udahlah belokin aja Pak Kiai perahunya biar nggak nyampe-nyampe. Ada yang pengennya kita bolongin aja perahunya biar rusak perahu ini. Ini yang diantaranya bolongin ini ya nggak sholat ini, hilang berkahnya. Jadi akhirnya lama perahu ini mau menuju tempat untuk berlabuhnya ini lama. Kondisinya apa? Ya masalahnya di sini bolong, terombang-ambing, banyak masalah. Ibaratnya ini di dalamnya ini nggak serius, nggak mengikuti aturan yang sudah dibuat. Di sini nggak boleh bocorin. Ada yang sudah Pak Yai saya nggak ikut, mau lompat aja lah, kayak perahunya nggak nyaman. Ada yang seperti itu. Ada yang pengen, ayo dirapiin dong yang bocor, kita rapiin, dibenahin lagi supaya sampai kesetujuan kita surganya Allah ini. Makanya Pak Kiai kita kan bareng-bareng nih, ayo bersama-sama. Selain kita juga menghidupi kehidupan dunia juga penting, tapi ada yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah akhirat. Makanya saya bisa mengibaratkan kehidupan ini adalah seperti tangan saya ini. Tangan ini kan ada batasnya. Setelah tangan saya ini sampai ujung sana ini yang nggak ada batas, inilah kehidupan akhirat kita. Jadi kalau Bapak hanya memprioritaskan kehidupan yang semata hanya ini saja, orientasi hidup ini, rugi. Ya ini diantaranya apa? Kuncinya kehidupan ini, sholat ini. Makanya jangan sampai sholat ini menjadi beban kehidupan kita, akan tapi sholat inilah yang akan menghilangkan beban-beban kehidupan kita. Makanya sampaikan di sini di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata, sesungguhnya sholat, tanha itu bisa mencegah 'anil fahsya'i, dari perkara-perkara yang enggak baik, wal munkari, perkara yang mungkar, perkara yang mengingkari perintah-perintah Allah. Jadi seharusnya sholat yang kita lakukan ini bisa mencegah hal-hal yang buruk. Di antaranya mungkin musibah-musibah atau hal-hal yang maksiat, menjauhkan kepada Allah. Dengan sholat inilah
sebenarnya sudah nggak maksiat lagi. Kok ada ustadz yang orang sholat tapi maksiat, itu berarti sholatnya belum benar. Ada hadis ini, saya cerita hadis lagi nih. Sebenarnya sholat itu kalau benar sholatnya, serius sholatnya, tapi kebanyakan manusia ini memang di antara sahabat, bukan kita saja, sampai sahabat saja itu masih mengeluh sholat belum bisa melakukan sholat sempurna sampai ingat dari awal sampai akhir. Saya kok belum percaya, saya sendiri yang saya sendiri, sahabat sendiri itu masih ngeluh kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu masih sholat itu masih kadang-kadang masih belum bisa ingat sempurna, ingat Allah terus itu. Makanya pahala sholat kita itu sesuai waktu kita ingat kepada Allah. Kadang-kadang baru tahiyat akhir baru ingat itu, sholat dari awal sampai akhir baru ingat itu, tahiyat baru, saya sholat ya, baru ngeh itu, pahalanya di ujung itu berarti. Biasanya ada yang sholat itu baru di awal saja, Allahu Akbar sholat, itu udah ingat, udah kerjaan saya tadi apa ya, oh ya baju saya belum kecuci, oh ya anak saya tadi belum saya kasih ongkos, oh ya masih ingat apa aja itu, kehidupan itu pasti itu. Biasanya orang itu kalau apa nyari sesuatu hilang itu diingetin dari setan, itu waswas setan itu, diantaranya setan menggoda di sholat itu di situ tuh, diingetin tuh. Kadang lupa, Pak Jojo lupa mungkin, saya tadi saya habis ngobeng gue tak taruh mana, lupa. Oh iya tadi di plafon, sholat inget ya, nanti inget sholat itu. Habis sholat lupa juga biasanya itu mengganggu, itu setan cara mengganggu supaya sholatnya nggak khusyuk. Makanya sholat itu sampaikan bahwasanya man sholla sholatan, nih seharusnya sholat itu, man sholla barang siapa yang sholat sholatan, sekali sholat saja, malam tanhahu, yang belum bisa sholat itu mencegah dirinya anil fahsya, dari perkara yang buruk, perkara yang buruk yang masih berbuat dosa, ikut judi online, apa ngeslot, apa pinjol, minum homer, masih melalaikan sholat, kemudian sholat masih nggak sholat sama. Nah itu dijauhkan dari, kok masih seperti itu, masih ikut judi online, masih berbuat maksiat, berbuat yang mungkar yang dilarang oleh Allah. Lam yazdad biha, kok enggak sholat itu enggak menambahkan apa, lam yazdad maka tidak akan tambah baginya dalam sholat itu minallahi, dari Allah, dan kecuali jauh. Jadi kok sampai belum kita sholat kita kok belum benar, kok sholat kita belum bisa menjauhkan dari perkara yang buruk, perkara yang mungkar, itu tandanya sholat kita nggak benar. Kalau sudah nggak benar, malah hal itu akan menjadi apa? Hal yang kita jauh dari Allah. Kalau udah jauh dari Allah ya susah semua kehidupan kita. Makanya di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya tugas kita sholat, kalau pengen benar-benar sholat itu benar-benar menghilangkan perkara yang buruk, menghilangkan yang perkara yang mungkar, itu seharusnya dalam sholat itu ada timbul keikhlasan. Ikhlas ini tujuan sholat itu, ikhlas menghambakan kepada Allah, bahwasanya kita benar-benar beribadah menyembah kepada Allah yang memberikan, yang menghidupkan kita. Wa nusuki wa mahyamati, ketika kita di awal kan, wa nusuki wa mahyati, itu kehidupan kita, mati kita, semua ditanggung oleh Allah, semua yang Allah yang mengatur semuanya itu. Jadi jangan sampai sholat ini malah menjadi sholat kita masih berbuat maksiat, itu tandanya berarti sholat kita belum benar. Kok sholat kok masih berbuat maksiat, berbuat hal yang mungkar, itu tandanya berarti sholatnya belum benar, itu belum benar-benar khusyuk, belum benar sampai ibadah kita yang sempurna kepada Allah. Makanya disitulah ketika kita sholat juga menjadikan tumbuhnya sifat kita takwa kepada Allah. Ini diantaranya disampaikan di dalam hadis ini. Seharusnya sholat itu menjadi tumbuh ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Harusnya seperti itu. Kalau sudah orang sudah sholat, seharusnya bentuk keikhlasan bahwasanya saya ingin ikhlas bukan karena hal yang lain, bukan karena Pak Kiai, bukan karena atasan sholat kita, ini karena Allah. Jadi kalau sudah Allah itu yang sudah tingkat tinggi, yang menghidupkan kita, udah nggak ada lagi yang menyamainya. Jadi kalau sudah benar-benar kita menghambakan ketulusan keikhlasan kita kepada Allah, disitulah
seharusnya sholat kita akan menjadikan kita dekat kepada Allah dan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dan tujuan sholat ini juga itu diantaranya, Allah ingin menjadikan kita itu selalu mengingat kepada Allah bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Gak selamanya kita akan di dunia. Tujuan di sinilah biar kita nggak lalai gitu loh. Kita nggak lupa dalam tujuan kehidupan kita ini. Sholat ini tujuan ada sholat yang waktu itu supaya apa? Allah mengingatkan kita supaya kita apa? Tidak lupa bahwasanya kita adalah ada Tuhan yang kita sembah, yang diminta kita hanya menyembah waktu tidak lama, hanya sholat. Sholat tujuannya juga semua untuk kebaikan kita. Kalau mau meneliti tentang kesehatan sholat itu semua ada relaksasinya, ada otot-otot kita yang kita perlu benahin, ada yang ketika ruku itu otot-otot semua itu semua kalau diteliti oleh kedokteran itu semua ada nilai manfaat buat kita semuanya. Bahwasanya kita menghambakan itu kita butuh relaksasi dalam kehidupan kita. Oh inilah kita supaya apa? Hal-hal yang menjadi keburukan di dalam hati kita itu hilang semuanya. Bahwasanya kita adalah hamba. Kita di dunia ini semua kita tawakal. Kalau akidahnya kok tawakal kita akan kuat bahwasanya ini ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi kalau sudah seperti itu tumbuhlah ketakwaan kita. Bahwasanya orientasi kehidupan kita bukan dunia saja gitu. Makanya diantaranya keutamaan sholat ini 5 waktu ini kenapa kok kita disuruh sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu tujuannya di sini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi dari zuhur sampai asar itu Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Ini di hadis Nabi dikatakan ini. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah langsung, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis sahih. Disampaikan ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang sholat, apa sih keutamaan dan manfaat sholat itu sebenarnya? Wahai Rasulullah, kok diperintahkan sholat? Semua sebenarnya kembali kepada kita. Manusia itu kan tempatnya kesalahan. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan, tempat salah, pasti banyak punya salah. Dengan sholat itulah dihapusnya keburukan-keburukan kita. Kalau keburukan-keburukan kita dihapus, insya Allah kenikmatan-kenikmatan itu akan datang. Keberkahan hidup kita akan datang dengan sendirinya. Makanya di Al-Quran itu kan disampaikan perintah tentang sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Seharusnya kita nih, kalau kita kan pengen selamat, bukan selamat sendiri ya, pengen selamat dengan keluarga kita. Ini Allah perintahkan, wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam melaksanakannya. Tanggung jawab kita sebagai ujung keluarga kita ini tugasnya seperti itu. Ajak keluarga. Kata Allah sampaikan, ini firman Allah yang firman Allah yang menciptakan kita ini, yang ngasih kehidupan kita ini. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kata Allah. Enggak usah kamu ketika enggak sholat kamu enggak dapat rezeki. Jangan sampai. Saya punya, makanya saya ceritakan ada teman yang di perumahan saya itu, dia kerja di kedutaan luar negeri memang. Di situ gajinya besar, dia udah ditinggalkan karena perusahaan itu punya aturan nggak boleh sholat jamaah, sholat Jumatan, nggak boleh Jumatan. Tapi ini teman saya ini memang orang pendirinya kuat, walaupun sebenarnya dia ya nggak mondok juga nggak pernah mondok, tapi dia punya keyakinan bahwasanya sholat itu adalah yang paling utama dalam kehidupan. Nggak bisa dibayar dengan dunia ini gitu loh. Jangan sampai sholat kita aja, zuhur saja, kalau digantikan dengan pahala, digantikan dengan bumi seisinya itu belum cukup, gantikan. Jadi itu akhirnya beliau keluar dengan kondisi punya anak 4, bayangin. Kalau orientasi hidupnya, kalau orang itu hanya pikirannya pendek, pasti mikirin uang itu. Ya udahlah, nggak sholat nggak apa-apa, udah nggak Jumatan. Ya ini seharusnya menjadi contoh buat kita. Keluar dia, tapi Allah kasihkan pintu dari situ, yang jalan bukan dari tempat itu, lebih daripada itu. Ya, seharusnya seperti
Itu keberkahan, di antaranya keberkahan sholat. Maka sampaikan di sini ara'aitum, ketika Nabi menyampaikan ara'aitum, gimana pendapatmu, ra'yun pendapat, lau anna nahron, jika ada sungai bi babi ahadikum, ada sungai di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang di situ kita setiap hari depan pintu ada sungai, kita mandi 5 kali di situ. Setiap zuhur mandi, asar mandi lagi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi lagi. Kata Nabi menyampaikan, disampaikan oleh sahabat, hal yabqa daronihi syai'un. Daroni artinya reget. Dekil itu namanya, dekil. Dia reget, dekilnya badan itu loh, apa dekil itu, kotoran yang ada di badan kita itu, yang bulunya itu. Kata Nabi, hal yabqa daronihi syai'un, apakah masih ada regetnya, masih ada kotoran di badan kita kalau setiap hari kita mandi sampai 5 kali. Qalu la yabqa min daronihi syai'un. Sahabat bertanya, menjawab, la yabqa, enggak akan ada ya wahai Nabi, min daronihi syai'un, dari kotoran di badan kita itu. Qala fadzalika mislus shalawatil khamsi. Hal demikian itu seperti apa? Salat kita yang diperintahkan oleh Allah 5 waktu itu. Yamhullaha bihinna al-khotoya. Disitulah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dihapuslah keburukan-keburukan kita, kesalahan dalam hidup kita. Jadi disitulah tujuan sholat 5 waktu itu. Sebenarnya kita itu pengen dihapus dosa-dosa kita, supaya dosa, kalau nggak sholat ya numpuk Pak dosa-dosa kita ini. Di akhirat tanggung jawab kita, yang nanggung jawab ya kita sendiri. Baru nanti kalau sudah di akhirat baru ngerasain tuh ngehnya kehidupan. Orang itu baru ngehnya merasakan bahwasanya menyesalnya kehidupan nanti ketika sudah nazak sakaratul maut. Kadang saya sendiri ini, mohon maaf, saya sudah umur sudah mau 40. Saya kadang, ya Allah, sudah bentar lagi kalau masih panjang kalau masih kesempatan sampai 50 60, kita nggak tahu semuanya kehidupan kita. Makanya orang yang merugi nantinya disampaikan oleh Allah. Itu sudah jelaskan, jelas itu. Wahum yastarifuna fiha. Ini sering sudah saya sampaikan sebenarnya. Mereka nanti ketika di akhirat yang sudah menyesal, kok utamanya, paling utama itu nggak sholat gitu loh. Waktu sholat, suruh sholat nggak sholat. Nanti di akhirat mereka menjerit, nangis sebenarnya, menjerit dengan jari-jarinya, yang menyampaikan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini ayat ini anak satu-satunya di Al-Qur'an. Ini sebagai pengingat kita semuanya sebenarnya. Orang-orang yang nanti menyesal nggak sholat, kok dikasih kesempatan itu kok nggak sholat, ini akan jerit sedih-sedihnya. Mereka, Rabbana akhrijna, keluarkan saya dari neraka ya Allah, na'mal sholihan, saya akan beramal soleh. Yang nggak sempet saya beramal soleh dulu di dunia saya. Sholat, suruh sholat doang, itu kuncinya hidup kita, sholat doang ini. Yang lainnya kan tambahan pahala. Kalau nanti pengen di surga, kita pengen Pak Masrur pengen tambahan mobil Alphard di akhirat, rumahnya lebih bagus, sekarang rumahnya kecil, pengen nanti akhirat rumahnya lebih besar, ya tambah soal qobliyah ba'diyah, paling sedekah. Kalau enggak tambah amal soleh yang lain, sholat tahajudnya, didik anak-anaknya ke pondok, itu kan tambahan amal kita. Arahkan anak kita untuk benar-benar terus beribadah kepada Allah, itu kan amal kita, tambahan buat kita. Tapi yang terutama yang jadi tanggung jawab kita sholat ini. Yang lain kan tambahan. Kalau nanti kita, jangan sampai lah kita yang sudah di dunia kok susah, di akhirat kok susah, itu saya nangis. Kita jangan sampai lah. Kita kan pengen bareng-bareng nih. Jangan di dunia sudah susah, cari duit susah, rumahnya kecil, kehidupan udah susah, naik mobil belum pernah, naik Alphard belum pernah gitu kan. Kehidupan sempit, gaji cuma tutup lubang gali lubang doang hidup, terus nggak sholat, ya Allah, rugi Bu, rugi kita ini, nangis di akhirat.
Saya kadang itu nangis sendiri dalam kehidupan ya udahlah, kalau paling tidak gitu kan, orang jangan sampai keluarga kita gitu loh nggak bareng-bareng di surga gitu. Pengen kita akan kumpul bersama di akhirat, rugi kita. Makanya semua kehidupan ini menjadi media dalam amal kita. Jangan dikira Pak Jojo ngelas benain kelas, diniatkan amal sholat itu amal jariyah itu loh. Bisa ngalahin sholat malamnya Ustaz Iqbal itu. Pak Jojo benain kipas ini semua menikmatinya. Itu bisa ngalahin ibadahnya qobliyah saya itu. Kalah itu qobliyah saya, tahajud saya itu. Pak Jojo nggak sempet sholat tahajud tapi benahin masjid itu. Ngasih keramiknya rusak dibenahin. Pak Dodi ngaisir air minum santri-santri ini kan pahala besar itu. Diniatkan ya tetap diniatkan kerja untuk keluarga kita kan itu tanggung jawab kita. Tapi ada nilai plusnya di situ Allah kasih. Makanya kenikmatan di pondok itu diantaranya itu. Jangan ini sebuah kenikmatan yang diberikan, kita ditaruh di tempat yang benar-benar prioritaskan hidup ini. Manfaatin hidup ini untuk manfaat kita. Jangan hanya sekedar kita kerja saja. Udah, kalau masalah mau di bagaimana kehidupan ini kehidupan. Pasti ada yang begini, ada itu kehidupan biasa. Tapi jangan salah, koridor hidup kita itu jangan salah. Tujuan hidup kita jangan salah di situ gitu loh. Ya susah memang kita nata hati susah. Tapi Allah kasih pikiran supaya kita benar-benar gitu loh. Dengan adanya seperti ini itu mengingatkan kita. Mengingatkan bahwasanya kehidupan kita ada orientasi hidup kita yang sudah tidak bisa ditawar lagi dalam hidup ini. Kalau sudah bisa ditawar, ya harus kita laksanakan. Patokannya kita sendiri nanti akan tanggung jawab. Seharusnya gitu loh. Kadang saya melihat ada orang, saya tersentuh ketika ada orang yang melihat kehidupan di luar. Ada orang yang orang-orang pakai rongsokan. Ya Allah, tidur di dalam pakai gerobaknya dia. Nangis saya sebenarnya. Kadang saya, ya Allah, saya yang masih dikasih seperti ini. Kadang saya mikirnya gini, ya Allah, kalau berilah hidayah, saya ini doanya, berilah hidayah, berilah rezeki yang mudah buat mereka ya Allah, supaya dia masih tetap sholat gitu. Karena di dunia dia sudah kehidupan seperti susahnya, jangan sampai di akhirat lebih susah gitu. Kita kan seperti itu pengennya. Makanya di sini tentang bahwasannya hadis apa pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan sholat, nggak sholat, memang sudah ancamannya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai sholatnya itu neraka wail, neraka paling ujung, paling bawah, paling panas sendiri. Karena itu kehambaan kita kepada Allah. Sebenarnya nggak ada loh. Kalau kita mau menganalisa, melaksanakan sholat, nggak ada sholat itu kata-kata malas sebenarnya. Kecuali kalau baca Quran, biasanya ada malas itu pasti. Saya sendiri ketika murojaah juga ada malas, saya paksa itu. Tapi kalau sholat, sebenarnya kalau bapak-bapak mau kita mau menalar lebih panjang, melaksanakan ibadah ini, sebenarnya di situ nggak ada orang kata-kata hal yang maus dalam melakukan itu nggak ada sebenarnya, kecuali diri kita yang mungkin masih kotor, masih belum bersih. Ya pembersihannya itu dengan sholat harusnya. Dan ini nggak bisa ditawar lagi dalam kehidupan kita. Ibarat barang yang kita gadaikan itu ya, sertifikat yang kita gadaikan ya ini sholatnya ini. Barang kita nggak bisa kita ambil nggak kalau nggak sertifikat ini nggak ada. Ya sholat ini nggak bisa. Bapak nih kalau sudah dapat amal jariah di pondok bisa punya amal jariah banyak. Oh ternyata rezekinya banyak, Allah bisa sedekah. Udah dikasih semua di surga disiapin. Tapi kok nggak sholat ya ini kuncinya nggak ada. Ya hanya menikmati dari jauh doang. Apa nggak rugi orang seperti ini? Makanya sampaikan, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yang dulu di dunia saya dikasih kesempatan di Al-Kaukab untuk ibadah nggak sempat ibadah. Allah tambahkan. Minta orang ini yang sudah nyesel minta mau dikeluarkan lagi. Awalam nu'ammirkum ma tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, tidakkah saya kasih panjang umur, tambahnya umur, dan saya sudah datengin, sudah saya kasih tuh
Nabi Muhammad datang untuk memberikan peringatan, ustadzah ngingetin, udah diadain sama Ustadz Fatur Majlis Taklim, ngingetin kita, inget gak kita itu? Oke, fazuqu famaliz zalimina min nasir. Kalau sudah seperti itu, sudah penyesalan datang, sudah nggak ada lagi pertolongan yang bisa menolong dalam kehidupan kita kecuali amal-amal kita. Makanya di sini dikatakan pendapat tentang hukum orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat. Itu kalau mazhab yang agak ringan saja lah. Kalau mazhab yang berat ini ada yang menghukuminya kafir ini soalnya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i itu mengatakan la yakfur, tidak kafir. Bal yufassaqu wa yustatabu. Di sini orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang fasik. Apa sih fasik itu? Fasik itu ya bedanya sama kafir. Kalau kafir itu keluar dari Islam, kalau fasik itu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu bedanya. Maka di sini Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya fasik itu ada dua. Al-fasiqun nau'aini. Fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Kalau fasik yang kafir, fasik yang benar-benar tidak mau melaksanakan perintah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah. Kalau fasik fajir ya ini fasik yang dia mukmin Islam, agama Islam, tapi fajir ya melaksanakan apa? Masih melaksanakan hal-hal yang masih maksiat, berbuat maksiat, masih sejalan maksiatnya, masih hal yang lain masih jalan. Nah ini kalau disampaikan sama, kalau Abu Hanifah menyampaikan, kalau mazhab Abu Hanifah, ini ada mazhab yang lain, orang yang sudah kok nggak sholat, kalau mazhab Abu Hanifah itu wa yuhbas hatta yusolli, orang yang kalau secara syariat Islam, orang kok nggak sholat itu dipenjara, harusnya dipenjara sampai dia sholat. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang Maliki tadi diminta, itu termasuk orang fasik, orang muslim bukan kafir. Fasik itu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dan di situ wa yustadabu, diminta untuk segera bertobat. Tobatnya sholat jadi kodok sholatnya. Berapa tahun gimana ngodoknya, kalau udah tobat ya kodok dengan sesuaikan waktunya kita, sesuaiin dengan waktu-waktu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mungkin menutup dengan hadis terakhir. Hadisnya banyak banget nih. Yang menit lagi hadis tentang man hafadha 'alaiha, yang hadis Nabi ini dari Abdullah bin Umar bin As, bahwa saya katakan ini untuk pengingat kita, siapa yang menjaga 'alaiha, barang siapa maka hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga 'alaiha atas salat, kanat lahu nuron, maka akan mendapatkan nur cahaya Allah. Kalau sudah dapat bukan Nur Muhammad ya, sorry, dapat nur cahaya, wa burhanan, dan mendapatkan petunjuk dari Allah, petunjuk, wa najatan, dan keselamatan, fi yaumil qiyamati, pertolongan. Najat itu pertolongan, keselamatan, fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Kalau nanti di akhirat kita dibangkitkan sesuai sholat kita, kalau menjaga sholat, Allah akan bangkitkan dengan cahaya. Nanti kelihatan tuh orang yang ahli ibadah, ahli sholat tuh akan keluar tuh cahayanya. Itu bisa ditandain, oh ini orang dulu di waktu kehidupan di akhiratnya ada nur dan cahaya. Dan Allah kasih petunjuk dalam kehidupannya itu biasanya ketika salah. Allah ada itu cara Allah yang Allah kasih tahu itu. Selama ada di tengah jalan kok kita mau kecelakaan, mau ibarat sebenarnya harusnya kecelakaan, sudah ditulis di situ. Karena sholat kita seharusnya udah Allah. Tuh kasih petunjuk, wah jangan lewat sini, ini bahaya di sini. Allah kasih petunjuk tuh. Oh ada tanda lah, kayaknya belokin ke sana. Itu ada tanda, cara-cara Allah yang Allah ingin ngasih petunjuk dalam hal di urusan dunia, itu bukan masih urusan akhirat lebih besar lagi. Makanya diantaranya pertolongan dalam kehidupan kita nanti yang menolong kita ya sholat ini, jangan sampai kita nggak sholat. Di kebalikannya, wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholat, lam takun lahu nuron wala
wala burhanan wala najatan. Ini kalau orang kok kehidupannya di sini nggak mau jaga sholatnya, nggak bakalan kelihatan mukanya kayak bercahaya. Makanya di dunia udah kelihatan sebenarnya muka-muka orang yang sering sholat wudhu walaupun sehitamnya muka ya. Kalau ahli wudhu itu dilihat oleh orang mukmin, orang kita yang orang yang ahli ibadah udah ngelihat, oh ini ahli sholat, ini kelihatan sebenarnya. Walaupun mau direparasi bagaimana mukanya, kalau nggak sholat udah kelihatan kusem mukanya. Seharusnya makanya ketika sholat, ketika kita melakukan sholat, seharusnya sholat itu untuk jangan menghindarkan kita sifat dengki, sifat suudzon, jelek, itu harusnya hilang itu. Kalau belum hilang berarti tandanya sholat kita belum benar tuh. Kalau sudah mulai hilang, hal-hal seperti itu hilang, itu tandanya sholat kita berhambaan kepada Allah itu betul. Makanya kembalikannya, besok akan dibangkitkan oleh Allah, tidak akan ada cahaya itu, nggak akan ada pertolongan lagi. Mau gimana kita mau nyantolin perkara, kita aja nggak mau nyantolin gitu. Gimana kita mau gantung di cantolan itu? Kita nggak nyantolin di situ kok. Mau gantungan apa lagi gitu? Gantungan ini ya ini sholat kita ini, ya ini pertolongan Allah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Makanya diantaranya di sini tuh banyak orang yang meninggalkan sholat. Disampaikan nih kalau hadis-hadis yang hadis keras ini, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Diantaranya kekafiran manusia itu bisa dilihat di sela-selanya adalah sholatnya dia. Jadi kalau nggak sholat, jadi ada yang mengatakan ya kafir. Ini kalau orang yang nggak di sini disampaikan, kalau nggak fa'ilam nyatub katanya, kalau mazhab Syafi'i yang lain tuh, kok dia disuruh tobat dia nggak sholat, kalau sudah syariat Islam ditegakkan kok dia suruh tobat kok nggak mau, fa'ilam nyatub qutila haddan. Ini ada yang selain mazhab yang lain menyampaikan dihukum sampai dibunuh, sampai dihad sampai meninggal kalau nggak sholat tuh. Karena kewajiban dalam kehidupan kita nggak bisa ditawar lagi. Nah inilah mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin ini sebagai pengingat saya pribadi yang masih belum sempurna dalam menjadi hamba yang terbaik. Kita bersama-sama memperbaiki sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya kehidupan kita akan ikut baik. Makanya kita kembalikan, jangan sampai tujuan hidup kita, Bapak di sini itu kerja ya kerja, tapi ada tujuan hidupnya sholat. Silakan, kalau nggak sholat qobliyah sih, itu kan sunnah. Saya bukan orang nggak sholat qobliyah, tapi jangan sampai udah nggak sholat qobliyah, nggak sholat wajib, mau tambahan ibadah ya sholat qobliyah, semua kembali kepada kita. Jangan sampai orientasi hidup ini hanya sekedar untuk di dunia saja. Jadikan kehidupan kita adalah orientasi untuk akhirat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.